ada suami kita nanti, ada istri kalian nanti, ada orang tua kalian. Kalau kita yang memandikan mayat nggak mungkin, walaupun ibu mau meninggal husnul khotimah kan nggak mungkin. Ada saudara, ada sahabat, ada bapak, ada ibu yang meninggal. Ini contohnya dalam keadaan syakaratul maut, ya, belum sampai kita meninggal. Dalam keadaan sakaratul maut itu, maka yang harus kita pegang ini, kalau ini udah dingin banget, berarti sudah mulai kita mentalkinkan. Berarti ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari nyawa yang ada di kakinya. Dipegang, maka kita boleh ditangkilkan. Ditalkinkannya boleh dari sebelah kanan, boleh di sebelah kiri, maka katakan. Untuk yang pertama boleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus selanjutnya la ilaha illallah. Dikesinikan la, ini yang Pak yang suka pacaran, yang kita akan meninggal kayak gini loh nanti. Nanti sakitnya wan naziati gorko, dipukul-pukul deh, yang suka pacaran keluar. Beda lagi sama yang baik. Kalau lagi meninggal, lagi baca Quran, wan nasiqati nasfa, maka lembut kayak air mengeluarkan, kayak teko dari airnya, nggak kerasa. Mau yang mana? Mau wan naziati mau wan nasitati nasfa. Ini contohnya orang penghafal Quran yang meninggal, Masya Allah. Orang tua yang menghafal Quran contohnya nih, meninggal. Kita langsung la ilaha illallah sambil ada yang megang. Ini udah dingin. Nah dari sini nanti kita ke sini ke dingin, langsung ke paha juga jadi dingin. La ilaha illallah. Kalau sudah sampai perut bingung biasa nama apa tuh? Yang sampai parahnya itu sudah sampai perut sakit dipaksa. Gitu dari perut itu sudah sangat kesakitan. Maka kita karena nanti sudah sakit, gak bisa kita la ilaha illallah, kita bilangnya Allah. Jadi satu yang mentalkinkan, satu ada yang merasakan ini sambil mentalkinkan sambil merasakan. Kalau sudah sampai perut ini bilangnya di sini Allah, Allah. Kita bilangkan. Jadi nggak usah la ilaha illallah dulu lagi, sudah kepanjangan. Dan kalau sudah mengucapkan contohnya yang pertama itu la ilaha illallah atau Allah, maka kita nggak boleh mengucapin lagi ke semoga. Kalau beliau yang meninggalnya sudah mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, kita diam aja. Semoga itu adalah kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Ya, jadi sudah, kecuali kalau dia bercerita langsung kita Allah. Kecuali kalau dia itu terus dia pernah mengucapkan Allah, kita diam. Ini udah kalimat yang tadi dan itu sudah keren. Beliau yang sakaratul maut mengucapkan Allah atau la ilaha illallah. Tapi kalau dia sudah Allah, dia itu dia bercerita lagi, itu ada apa, itu ada, kita ucapkan lagi Allah la ilaha illallah, kita ucapkan lagi seperti itu ya, mengucapkan di telinganya. Biasanya kesini ini kan mempengaruhi. Jadi pengambilan napas itu mempengaruhi langsung ke mata kan gitu, langsung gitu. Jadi pengambilannya ruh itu pengaruh kepada mata langsung. Maka ketika matanya ngebelalak langsung bismillahi wa alamati rasulillah, ditekan sini nak, biar tidak seperti ini ya, biar tidak terbelalak. Nah apa? Bismillahi wa alamati rasulillah, agak ditekan karena nanti akan susah untuk tapi yang soleh mah enggak, digini juga langsung ya, sambil kita menutupkan mata ya, semoga husnul khotimah, amin. Baru kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sudah tahu seperti itu, nggak usah kita harus ke asipa, kabunut, memastikan kan kudu bayar deui. Ya belum digejuluk-gejuluk. Kalau kita sudah paham, jangan. Udah
maka ibu mau mewasiatkan ke suami, ke anak-anak, kalau kita sudah sakaratul maut, maka tidak boleh harus ke asipa, udah talkinkeun we. Ke asipa jebak di jalan, jebak udang curik segala macam. Terus kita itu masuk ke asipa belum nunggu di IGD, jangan. Lebih baik kita fokus mentalkinkan. Bahkan ya, kebanyakan orang medis itu membicarakannya baiknya adalah di rumah dan ditalkinkan. Kalau paham kalau orang medis itu kapan akan meninggal, karena sering mungkin melihat orang yang meninggal. Dan kita kalau tahu ilmunya seperti itu, gak usah harus ini udah enggak kan harus meyakinkan biar sempurna, nggak usah. Karena yang meninggal itu sehari berapa ribu dari satu dunia. Jadi nggak usah kita berapa juta, berapa ribu, pasti itu meninggal. Kalau pasti akan sudah tahu ya. Ada yang nih napasnya nih pakai kaca ada. Kalau napasnya pakai kaca terus ada kayak uap kayak gitu, berarti dia masih hidup. Tapi kalau di kaca kayak gini sudah tidak ada apa-apa, berarti dia sudah meninggal. Itu pun untuk meyakinkan boleh. Jadi ada kaca, masukkan ke hidung sama ke mulutnya diginiin. Kalau kan suka mengembun kan kaca. Nah kalau mengembun kaca berarti itu masih hidup, masih hangat. Tapi kalau sudah tidak, berarti itu sudah tidak ada lagi. Ya, paham? Paham? Insya. Sekarang mau memandikan. Memandikan di dalam Islam itu harus menutup aurat, tidak boleh. Ibu sering melihat orang-orang yang ya di desa kayak apa, jadi memandikan tuh gini, wah ini nggak boleh. Jadi yang satu harus ada tim. Nih, nanti kalian akan jadi tim. Ibu sudah membuat tim kru asabik ya. Jadi kalau kita itu mau memandikan, yang satu ini nih. Yang satu ini dihandukin. Ini dihandukin, ini pura-puranya handuk. Ini masuk ke handuk ke sini, dan ini yang di sini ada teman yang menutupi. Jadi memegang. Ini yang besar aja. Ini SMA sini. Cepat Ana Amara Paris Adikri Akafia kapas cepat. Ayo nanti kalian kan ini laki-laki dulu. Yang itunya kita kain kapannya laki-laki dulu. Nih. Coba dipegang. Yang dua megang. Di sini. Ke atas, agak ke atasin. Agak ke atas dikit. Nah, ini harus seperti ini. Enggak boleh. Kan ibu udah ditutup, walaupun sudah ditutup. Itu akan ada keluar masuk orang yang ngambil sabun, ngambil apa, itu banyak orang yang keluar masuk. Jadi ini, dan banyakannya itu seperti ini nih. Kita ngebuka, kemana-mana ini, kemana-mana, jangan. Ya laki-laki kemana-mana jangan. Walaupun kita, kan aurat, apalagi kalau aurat inti yang punyanya aja nggak boleh melihat, apalagi orang lain. Jadi ketika kita ini coba nih seperti ini, udah cukup. Kamu satu sini, Amar sama Kakak, udah satu orang aja. Nah gitu. Coba tuh Amar yang itu pegang ini sayang, pegang ini. Sok Kafi ikutin ibu. Nah ini kita siapkan ya. Ini ada ember. Ember yang satu ada ember air putih aja. Ya, satu siapkan ember air putih, air hangat, air sabun. Jadi biar sabunnya enggak dikocok-kocok, masukin aja sabun, enggak diperes lagi di situ enggak. Jadi enggak harus ya gimana kayak kalian mandi pakai shower ya. Jadi ini apa? Punten ya. Ini apa? Air putih. Ini air hangat. Ini air sabun. Ini air bidara. Ya bagusnya mah air bidara yang betul-betul dari Arab, jangan bidara-bidaraan. Pernah ibu mandiin, terus ibu minta air bidara ke masyarakat ya, ibu bidara yang biasa. Pas ada ustadz yang dari Arab, ini nggak boleh, nggak bisa pakai air bidara ini gitu. Jadi bukan bidara yang Sunda, tapi betul-betul bidara yang bisa mengawetkan. Dan setan pun akan hilang. Karena kalau lagi gini juga setan itu di apa? Ya banyak setannya nanti. Ini apa sekali lagi? Ini air apa? Ini air? Ini? Itu air kapur barus. Jadi yang satu lagi air kapur barus.
ada air putih, ada air anget, apa lagi? Air sabun, ada air bidara, dan ada air kapur barus. Ya, ini kita seperti ini, kita niatkan. Contohnya ini, tapi baris di kebelakangkan kursinya. Oh. Sekarang kalian tahu ya, berarti dikesiniin ini ya. Gimana caranya? Apa di sini? Yang ini 2 mundur. Yang ini 2 mundur saya. Kalau ke sana, kemana? Minggir ke situ. Nah, terus. Ke Kang Aris boleh. Nah, situ. Nah, sok kamu di sini aja Kapi. Terus. Kalau di sana nggak kelihatan nanti yang lainnya. Ayo Paris. Nah, sekarang kita niat dulu. Ada yang mau diniatkan, ada yang tidak. Kalau diniatkan, kita niat kita yang mandiin. Nawaitul gusla lihadihil mayit. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki lihadil mayit. Niat saya memandikan, bukan dia mandi. Dia bisa mandi. Mau bisa mandi nanti lupa orang. Jadi niat kita nawaitul gusla, niat saya memandikan jenazah ini. Ya, jadi kalau sama bahasa Indonesia kalau gemper boleh nawaitul gusla lihadil mayyita lillahi ta'ala. Coba nawaitul gusla itu untuk laki-laki. Ayo Ikhwan, sekali lagi. Nawaitul gusla lihadil mayyita lillahi. Kalau untuk perempuan nawaitul gusli lihadihil mayyita lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ini coba kita seluruh badan sakit, maka kita harus pelan-pelan. Ini diambil nih, ini diambil coba. Kahfi. Paris gini tangannya, dia agak jangan gini ya, namanya kayak gini. Sok masukin, diambil tangan enggak gini, tangan Paris gini. Sok, giniin. Nah, seperti ini. Ada yang mengguyur, ada yang ini, ada yang mengusapin. Nah, sambil akaf itu, ada yang mengguyurkan. Ada mengguyurkan biasanya sama yang gini. Nih, gini. Nah, ibu yang ngusapin, akaf yang ngusapin ya. Yang satu gini, yang satu ngusapin. Ini keseluruhnya dulu diangetin dulu semuanya. Jangan banyak-banyak. Ngangetin badannya dulu coba. Sok, Paris. Jadi tidak boleh langsung ngeguyur. Itu sedang dalam kesakitan. Oke, semuanya udah seperti itu. Ini boleh diangkat dikit-dikit ya. Ini handuk ya. Ini pakai handuk. Boleh diangkat. Ini handuknya jangan dikesiniin. Ada handuk yang di belakang. Jadi ada handuk yang disimpan di sini untuk menahan agar tidak langsung ke mana? Apa nama tenu kita? Buat mayit teh? Yang mandiin teh? Keranda, iya, bukan keranda. Itulah tempat pemandian mayit. Jadi nggak sampai, jadi harus dilapisin dulu oleh handuk, biar si ininya nggak sakit. Dia tuh kesakitan banget kalau kita tahu ilmunya, mayit itu sedang sakit banget. Maka harus pelan-pelan. Nih seperti ini, di bawahnya sudah ada handuk. Nih, ibu sekarang praktekkan ya. Kayak gini, sok, ibu yang ininya, kamu gini sok. Nah, ibu praktekkan dulu. Ini kayak gini, kita harusnya nggak lihat. Ya, kita harusnya nggak lihat gini aja. Kecuali kalau pas muka dan tangan, itu boleh. Kalau pas bagian ini kita nggak ngelihat gini. Jadi sok Kafi. Nah, seperti ini. Ini tangannya semua dibersihkan dulu sebelum wudu ya. Sebelum wudu dibersihkan dulu semuanya, tangan-tangannya semuanya. Kalau mau basah ini dari sini. Kita nggak boleh ngelihat ke sini. Kita harus islami ya, ke sini terus ke sini. Nah, kita dibersihin dulu sebelum wudu, kita dibersihin dulu. Cara membersihkannya adalah ini. Nah, seperti ini. Ini diangkat dulu sebentar. Ini si perut. Ini membersihkan terakhir kalian tuh. Halo. Kan biasa kalian sekarang mah diekan sama orang, makanya nggak boleh jijian. Ini harus memakai sarung tangan. Yang ini agak diangkat. Coba contohnya sok Paris di sini. Angkat sedikit ininya. Pura-puranya angkat sedikit jadi ini akan lekuk. Ini harus diangkat sedikit.
kita memakai sarung tangan ini kita tekan. Si perut ditekan-tekan. Karena memang sudah mati urat-uratnya, cepat mengeluarkannya. Tapi ada yang juga susah juga. Cepat kalau digini sampai pipis sama enya keluar terus. Dan kita diambil dari dubur. Diambil dari dubur oleh tangan kanan dan tidak boleh ngelihat. Sekali lagi tidak boleh. Ini si kaki ini diginikan, diangkat dan ditekuk. Tahu ditekuk? Ya. Jadi diangkat terus ditekuk. Kita diambil dari sini, kita diambil dan kalau susah ini diambil, diginikan lagi, diambil lagi dari pantatnya sampai kita tahu. Kita itu harus sebelum memandikan harus memotong-motong dulu kain-kain kafan kecil untuk ngebersihin yang dimasukin ke dalam halau. Siap ini? Harus seperti itu. Yang memandikan mayat itu seperti itu, ya. Jadi diambil nih, dimasukin, itu masih diangkat, berbaringkan lagi, tegakkan. Pas ditekankan, ini kayak gini. Kalau masih ada berarti tapi intinya jangan keras-keras. Nggak boleh kita keras-keras, dikodok-kodok nggak boleh. Dan itu juga pasti suka ngeri ibu kalau lihat berbeda pendapat gitu ya. Kalau ibu ke masyarakat suka kasihan gitu ke mayitnya. Kalau sudah bersih, sudah pasti, dan sekali lagi nggak boleh ngelihat kemaluan si mayit. Hukumnya tidak boleh melihat kemaluan. Jadi kita dalam keadaan seperti ini, masih ditutup. Ini ditutup handuk, ini pun ditutup untuk aurat yang lainnya. Siap? Kayak gini. Sok coba kalian. Mar. Nah kayak gini, ibu masuk di sini. Paham? Jadi nggak ngelihat, diginiin. Sok angkat situnya, angkat ininya. Nah itu sampai bersih. Baru kok ini makanya agak ke atasan dikit. Nah kalau sudah seperti itu bersih semua, oke kita wuduin. Oke, ambil airnya, ambil air biasa, air putih. Ambil air putih, kita wuduan. Mau yang wajibnya aja boleh. Antara tangan, kepala, dan kaki. Mau kita yang sunahnya boleh, dikumur-kumurkan boleh. Muka kan wajib. Ya muka. Jadi kumur-kumurkan boleh. Coba sini. Kayak gini nih. Air putih ya, ini air putih, lihat. Nih air putih, masukin ke sini, wudhu sebentar. Nih, coba teh. Nih, ini kalian gitu, ibu yang usapnya. Jadi ada ini usap. Terus ke tangan. Ke tangan, diusap sampai siku. Terus ke ini, ke kaki. Diusap ke kaki. Itu dulu berarti ya, dari tangan ini ke tangan ini Kak Teh. Kalau dari tangan ini langsung ke tangan ini, kaki ini langsung ke kaki ini. Beres. Sampai di mana barusan? Sekarang boleh langsung memandikannya. Kita memandikannya pakai air hangat lagi. Yang satu contohnya kapak pakai sampo. Jadi di sini disampoin. Bener, menghadap kepada Allah harus bersih pakai sampo ini. Sampo kalau perempuan nih, halo. Kalau perempuan rambutnya panjang diikat 3, maka ada orang yang mengatakan hantu teh diikat 3 ya. Dia memang sunahnya kalau perempuan tuh diikat 3. Jadi lagi ini teh langsung dikeringkan, diikat di 3 sini. Disampoan dulu semuanya, ini disampoan. Kalau ada gigi palsu yang bisa dibuka, boleh dibuka. Tapi kalau ada gigi palsu yang permanen tidak boleh dibuka. Tidak boleh kita menyakiti mayit. Ada bulu mata kalau bisa dibuka boleh, tapi kalau permanen tidak boleh. Itu mah sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mandi, semuanya mandiin. Mandiin sekarang pakai air sabun. Mana air sabun? Sok, pakai air sabun, Pi. Ada yang ini ya, kepalanya mandiin mayat, ngeramasin. Ini ada yang nyebunin, Paris nyebunin, Kapi yang itunya, sok. Itu air sabun, semua yang bersih, ketek-keteknya. Ininya, serius ini, tunggu serius ya. Telinganya. Nanti kalian tetap dalam keadaan seperti ini ya, makanya harus pelan di bawah. Si itunya, sok. Itu ininya sayang, soleh. Lehernya, keteknya. Ayo. Sama seperti ke bayi.
Langsung, udah seperti itu. Sekarang bagian kanan. Dari sini ke sini kan dulu, sok. Kamu mah diam, Kahfi sama Kapa. Dari sini aja kalian, set gitu. Kahfi mah tetap AR. Kayak ini, Paris nih sama Kapa. Sok. Kapa dari sebelah sini, Paris dari sebelah sini. Ini tuh berat loh mah gitu. Karena nggak bernyawa, berat banget, sok ini. Nah, Kahfi langsung. Nah, sama ibu sok, maafkan. Nah, kamu pegangin ini nanti. Sok. Biar bagian belakangnya tas, sok. Nah, ini harus diginiin. Ini belakang, halau. Belakang ini punggung harus disabunin. Sabunnya Kahfi. Sabun. Belakang punggungnya disabunin. Semuanya ke sini disabunin, semuanya. Air putihnya, air putih. Masukin ke sini air putih. Enggak, ke belakang ya. Ke belakang itu diusap-usap semuanya. Semuanya diusap-usap sampai ke sini. Iya, boleh. Ya, ke sini lagi. Sekarang dari sini Kapa sama Kahfi, Hak biar tercapai ibunya. Sok. Sekarang Kahfi dari sini. Kak Paris sama Kapa. Sok. Kayak tadi. Nah, gitu. Sok. Sok, masuk. Sabun dulu, air sabun dulu. Air sabun masukin ke sini, air sabun yang bersih. Yang bersih, terus air putih. Masukin ke sini sayang, tak boleh ke sini, ke bawah. Ke bawah. Udah semuanya, baru air hangat dikit. Simpan lagi, simpan. Diguyur air hangat. Diguyur air hangat dikit, ya. Udah. Nah, udah ya. Sekarang air bidara sama kapur barus. Bidara dulu. Bidara diambil. Ini buat mengawetkan dan menghilangkan jin. Sok. Sut, masukin semuanya. Semuanya. Ini air bidaranya. Sudah. Sampai ini ya diginiin sedikit, ke belakang sedikit sama. Terus air kapur barus. Air kapur barus. Nah, sok, sama kayak air bidara. Ini untuk menguatkan biar tidak langsung hilang digigit oleh belatung, kalajengking, ular. Jadi tidak agak tahan lama lah. Dah, itu sudah beres. Ambil sekarang handuk kering. Handuk kering diambil. Ini contohnya diambil nih. Handuk kering kayak gini. Gak usah ini. Pari kalian. Nih, di handuknya gini aja. Gini sambil tertutup. Jadi langsung set. Ini handuk basah ya. Mana tadi yang itu? Oh, ini ya. Ada sarung nggak? Nah, gini. Nah, ini contohnya handuk basah. Cara ngambilnya seperti ini. Kalian harus mengikuti sunnah ya, nggak boleh terlihat auratnya. Mayit tetap punya auratnya. Nah, kayak gini sok Kahfi, Pak. Nanti diambil, ini ditutup. Sok Paris, diambil itu yang basah. Nah, ini handuk yang baru, yang kering set. Jadi jangan langsung dibuka. Nah, seperti ini. Terus ambil yang basahnya. Nah, terus ambil yang basahnya. Iya. Dan caranya menghandukannya seperti ini. Ini yang kepala dihandukin sendiri, yang rambutnya. Yang ini seperti ini, dihandukannya seperti ini nih. Seperti ini dihandukinnya semuanya. Ini juga sama dihandukinnya. Semuanya. Ini kepala harus ini. Baru disiapkan untuk diangkat kain kapa. Ada yang bisa mempraktekkan? Mana kain kapannya, mana? Ada yang ditanyakan nggak? Cukup, sayang. Cukup dulu. Jadi boleh ada korek kuping, tapi itu termasuk sunnah, boleh juga enggak. Jadi boleh dikorek kuping itu boleh. Apalagi? Enggak. Pakai gosok gigi, pakai close up. Enggak gosok gigi. Enggak. Ya.
Tidak boleh mengambil sesuatu yang sudah nempel, itu tidak boleh ketika meninggal, itu tidak boleh. Udah ya, sekarang kain kapan dipraktekannya nanti harus ada masing-masing. Kalau Ikhwan ada satu kain kapannya, Ahwat ada satu. Nanti kita masukinnya kain kapan, kita jam 7 ya. Kisah jam berapa kita? Praktekan lagi sama ustadz-ustadz yang di Ahwat dan di Ikhwan. Ini semua diterangkan. Nanti udah ini kalian di setelah Isya di Ahwat dipraktekan seperti ini.